Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan memaparkan materi mengenai pendistribusian obat. Saya Mariatul Kiftiah dengan NIM G1S1211046 sebagai moderator, dan rekan kelompok saya yaitu Wahyuni Dia Putri dengan NIM 4, Haiga Taya Rabani dengan NIM 10, Khairunisa Rizkia Fitri dengan NIM 26, Sofia Elisa dengan NIM 36, Gina Sania dengan NIM 38, Husnia Tari dengan NIM 52, Nurul Sabrina dengan NIM 66, dan Trinadia Putri dengan NIM 72. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Definisi pendistribusian obat. Distribusi obat merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, dan ketepatan waktu. Selanjutnya itu tujuan dari pendistribusian obat. Nah, tujuan utama dari pendistribusian obat yang baik yaitu agar terselenggaranya suatu sistem jaminan kualitas oleh distributor. Nah, itu mencakup terjaminnya penyebaran obat secara merata dan teratur agar dapat diperoleh obat yang dibutuhkan pada saat diperlukan, kemudian terlaksananya pengamanan lalu lintas dan penggunaan obat tepat sampai kepada pihak yang membutuhkan secara sah untuk melindungi masyarakat dari kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan. Kemudian terjamin keabsahan dan mutu obat agar obat yang sampai ke tangan konsumen adalah obat yang efektif, aman, dan dapat digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Kemudian juga terjamin penyimpanan obat yang aman dan sesuai kondisi yang dipersyaratkan. Kemudian termasuk selama transportasi. Indikator yang diperhatikan dalam pendistribusian obat. Yang pertama yaitu ada waktu yang digunakan untuk melayani resep. Rata-rata waktu yang digunakan untuk melayani resep obat yaitu 7 menit. Waktu ini masih dalam kategori cepat atau di bawah nilai pembanding dari Depkes yaitu 30 menit. Dan yang kedua, obat yang diserahkan. Hal ini berguna untuk mengetahui kepatuhan farmasi dalam menyediakan obat-obat yang terdapat dalam formularium dan mematuhi permintaan resep dari dokter. Apabila persentase obat yang dapat diserahkan oleh apotek rawat jalan adalah 100, maka jumlah obat yang dilayani oleh instalasi farmasi telah memenuhi standar yang ada sehingga bisa dikatakan efisien dalam pelayanan. Indikator yang ketiga, keterjaringan resep. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak pasien menebus obat di apotek suatu rumah sakit. Apabila diketahui jumlah pasien rawat jalan yang memeriksa diri di poliklinik menebus obatnya di instalasi farmasi rawat jalan rumah sakit itu, maka tingkat keterjaringan pasien umum rawat jalan adalah 100%. Yang keempat, ada atau tidaknya kejadian kesalahan pemberian obat. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah terjadi kesalahan pemberian obat baik itu nama, jumlah, maupun potensi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien. Sesuai dengan target kinerja dari instalasi farmasi rumah sakit yaitu 100%, tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat dan standar yang ditetapkan oleh Depkes. Selanjutnya ada siklus pendistribusian obat. Yang pertama dilakukan pengadaan farmasi. Nah, produk obat-obatan yang telah siap tersedia akan dipersiapkan untuk dikirim ke fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah pembersihan pelabuhan. Nah, untuk obat-obatan yang akan diimpor, dilakukan pembersihan pelabuhan. Hal ini meliputi yang pertama ada identifikasi pengiriman, segera setelah produk obat tiba di pelabuhan tujuan, lalu memproses semua dokumen impor, melengkapi persyaratan bea cukai, menyiapkan obat-obatan yang benar sampai mereka meninggalkan pelabuhan, mensurvei kehilangan dan tanda-tanda kerusakan pada pengiriman. Selanjutnya yang ketiga ada kontrol inventaris. Nah, sistem kontrol persediaan digunakan untuk meminta dan mengeluarkan obat-obatan, untuk akuntansi keuangan, dan untuk menyiapkan laporan konsumsi dan neraca stok yang diperlukan untuk perdagangan. Pencatatan harus cukup rinci untuk memberikan jejak audit yang secara akurat melacak aliran obat-obatan dan dana melalui sistem. Jejak audit ini harus dirancang untuk memenuhi persyaratan auditor, pemerintah, dan terkadang lembaga donor, serta manajer program. Catatan inventaris harus dipantau secara teratur untuk pengawas
dengan tujuan memastikan keakuratan dan untuk menghindari atau mendeteksi kerugian. Selanjutnya yang keempat adalah penyimpanan. Nah, fasilitas penyimpanan meliputi gudang mekanis besar di tingkat nasional hingga kotak kayu kecil yang berada di pusat kesehatan atau dibawa oleh petugas kesehatan masyarakat. Lokasi, konstruksi, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan yang tepat membantu menjaga kualitas obat serta meminimalkan pencurian dan kehilangan karena kerusakan serta menjaga pasokan rutin ke fasilitas kesehatan. Yang keempat adalah permintaan persediaan. Formulir dan prosedur permintaan adalah bagian penting dari sistem pengendalian persediaan sistem permintaan baik manual atau komputerisasi. Hal ini harus dikombinasikan dan dirancang untuk menyederhanakan distribusi dengan memfasilitasi pengendalian persediaan, memberikan jejak audit untuk melacak aliran obat, membantu akuntansi keuangan, dan mendaftarkan obat-obatan yang dikeluarkan. Yang kelima ada pengiriman. Manajer transportasi harus memilih metode transportasi dengan hati-hati dan menjadwalkan pengiriman secara realistis serta sistematis untuk memberikan layanan yang tepat waktu dan ekonomis. Yang keenam ada pemberian kepada pasien. Nah, distribusi mencapai proses tujuannya ketika obat sampai ke rumah sakit, bangsal vital, klinik rawat jalan, fasilitas kesehatan, pusat kesehatan, serta petugas kesehatan masyarakat yang mana akan langsung diberikan kepada pasien. Yang ketujuh ada pelajaran konsumsi. Nah, penutup dari siklus distribusi obat adalah aliran informasi tentang konsumsi dan saldo stok kembali melalui sistem distribusi ke kantor pengadaan untuk digunakan dalam mengukur kebutuhan pengadaan selama itu catatan persediaan serta permintaan yang memadai harus disimpan agar memudahkan untuk menyusun laporan konsumsi obat. Next. Nah, pada jurnal yang saya temukan, terdapat siklus pendistribusian perbekalan farmasi ke depo lain. Nah, yang pertama adalah hal ini dilakukan berdasarkan surat permintaan atau arahan melalui SIM RS dari depo farmasi, lalu akan diserahkan ke gudang farmasi. Nah, dari gudang farmasi akan diserahkan ke apotek farmasi. Nah, barang yang telah diterima oleh asisten apoteker akan diperiksa jenis, jumlah, tanggal kadaluarsa berdasarkan surat permintaan, kemudian dicatat dalam buku penyimpanan barang. Nah, setelah dicek kelengkapannya dan dicatat barang tersebut akan disimpan di rak penyimpanan oleh petugas atau staf gudang instalasi farmasi. Next. Yang kedua adalah siklus pendistribusian perbekalan farmasi ke ruangan atau unit lain. Nah, yang pertama itu dilakukan penyerahan surat permintaan dari unit apotek di instalasi rumah sakit. Nah, kemudian surat tersebut akan diserahkan kepada pihak staf yang terdapat di gudang instalasi farmasi rumah sakit. Dan yang terakhir, barang akan diambil sendiri oleh petugas ruangan unit lain ke instalasi farmasi di rumah sakit. Selanjutnya yaitu metode pendistribusian obat. Di sini ada beberapa metode, contohnya yaitu ada metode sentralisasi dan desentralisasi, metode resep perorangan, metode sistem floor stock, dan metode sistem unit dose dispensing atau UDD. Yang pertama, metode sentralisasi dan desentralisasi, di mana untuk pagi hari diterapkan sistem desentralisasi karena semua satelit dan depo rawat inap dibuka untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Sedangkan pada sore dan malam hari menggunakan sistem sentralisasi, yaitu pelayanan resep terpusat pada depo farmasi rawat inap. Kemudian metode resep perorangan, di mana pada metode ini pendistribusian langsung dilakukan kepada pasien rawat jalan berdasarkan resep perorangan yang diberikan oleh dokter. Selanjutnya ada metode sistem floor stock. Untuk sistem floor stock, di mana setiap unit-unit di RS, poli, perawatan, rawat jalan, dan rawat inap, dan penunjang lainnya, membawa buku ampra, kemudian staf gudang menerima buku tersebut. Setelah dipersiapkan, staf gudang akan mencatat di buku pengampraan unit-unit, dan unit yang mengampra akan mengecek kembali perbekalan farmasi yang mereka minta. Kemudian menandatangani buku pengampraan tersebut, dan diikuti staf gudang bertanda tangan di buku ampra unit tersebut. Dan perbekalan farmasi siap diambil oleh unit yang mengampra.
Kemudian ada metode sistem unit dose dispensing atau UDD. Sistem UDD adalah metode dispensing dan pengendalian obat yang dikoordinasikan instalasi farmasi rumah sakit dalam rumah sakit, di mana obat dikemas dalam kemasan unit tunggal, didispensing dalam bentuk siap konsumsi, dan untuk kebanyakan obat tidak lebih dari 24 jam persediaan dosis, dihantarkan ke atau tersedia pada ruang perawatan penderita pada setiap waktu. Pada metode sentralisasi dan desentralisasi ini ada keuntungan dan kekurangannya, yaitu pada keuntungannya apoteker dapat berkomunikasi langsung dengan dokter dan perawat, semua resep atau order dikaji langsung oleh apoteker, dan juga dapat memberi keterangan atau informasi kepada perawat berkaitan dengan obat penderita, memberi kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, penderita, lalu obat dapat segera tersedia untuk dikonsumsi pada pasien, lalu pengendalian obat dan akuntabilitas semakin baik. Untuk kekurangannya itu ada kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai pada penderita, jumlah kebutuhan personal IFRS meningkat, waktu yang digunakan untuk bukan distribusi obat tergantung pada ketersediaan asisten apoteker bermutu dan berkemampuan teknis, pengendalian inventory obat dalam IFRS keseluruhan lebih sulit karena anggota staf berpraktik dalam lokasi fisik yang banyak. Lalu untuk metode resep perorangan ini ada keuntungannya, semua resep atau order individual dikaji langsung oleh apotekernya, lalu adanya kesempatan berinteraksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, sama penderita, lalu obat yang diperlukan dapat segera tersedia bagi penderita, beban IFRS dapat berkurang. Untuk kekurangannya itu yaitu ada kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai kepada penderita obat resep individu, lalu kesalahan obat dapat terjadi, obat dari persediaan ruangan. Lalu yang ketiga itu ada metode sistem for stock, itu keuntungannya yaitu obat yang diperlukan segera tersedia bagi penderita. Lalu peniadaan pengembalian obat yang tidak terpakai ke IFRS, pengurangan penyalinan kembali order obat, lalu pengurangan jumlah personel IFRS diperlukan. Untuk kekurangannya itu ada kesalahan obat sangat meningkat karena order obat tidak dikaji oleh apoteker. Di samping itu, penyiapan obat dan konsumsi dapat dilakukan oleh perawat sendiri, tidak ada pemeriksaan ganda. Lalu persediaan obat di unit perawat meningkat dengan fasilitas ruang yang sangat terbatas. Pengendalian persediaan dan mutu kurang diperhatikan oleh perawat. Akibatnya penyimpanannya yang tidak teratur, mutu obat cepat merosot, dan tanggal luarsa kurang diperhatikan, sehingga sering terjadi sediaan obat yang tidak terpakai karena telah kadaluarsa. Lalu yang terakhir itu ada metode sistem unit dose dispensing atau UDD. Ini keuntungannya itu penderita menerima pelayanan IFRS 24 jam sehari dan penderita membayar hanya obat yang dikonsumsinya saja. Lalu semua dosis yang diperlukan pada unit perawatan telah disiapkan oleh IFRS. Jadi perawat mempunyai waktu lebih banyak untuk merawat langsung penderita. Lalu adanya sistem pemeriksaan ganda dengan menginterpretasikan resep atau order dokter yang membuat profil pengobatan penderita P3 oleh apoteker, dan perawat memeriksa obat yang disiapkan IFRS sebelum dikonsumsikan. Jadi sistem ini mengurangi kesalahan obat. Lalu peniadaan duplikasi order obat yang berlebih dan pengurangan pekerjaan menulis di unit perawat dan IFRS. Lalu pengurangan kerugian biaya obat yang tidak terbayar oleh penderita. Penyiapan sediaan intravena dan rekonstitusi obat oleh IFRS. Dan terakhir itu meningkatkan penggunaan personel profesional dan non-profesional yang lebih efisien. Kemudian ada faktor penghambat dari pendistribusian obat. Yang pertama itu ada sosialisasi. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap obat generik,
Kemudian ada pengawasan, masih ada sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang tidak menyediakan obat generik. Kemudian masih adanya sarana pelayanan kesehatan yang menjual harga obat generik melebihi head atau harga eceran tertinggi. Kemudian kurangnya pengawasan pemerintah yang mengakibatkan masih adanya PBF yang tidak memenuhi persyaratan mutu, masih ada pihak yang menjual obat generik jenis keras tanpa menggunakan resep dari dokter. Kemudian ada dari pelaporan. Belum ada sistem informasi yang berisi database pendistribusian obat berskala nasional. Belum ada sistem informasi distribusi obat secara real-time dan detail. Masih adanya PBF yang tidak melaporkan update stok selama 3 bulan sekali. Kemudian dari segi perencanaan, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan sarana pelayanan kesehatan dengan rencana, tidak adanya peraturan mengenai perencanaan order obat yang dilakukan oleh PBF. Evaluasi pendistribusian obat. Dalam melaksanakan distribusi perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat. Good storage practice GSP harus diterapkan dalam lingkungan penyimpanan dan proses distribusi produk farmasi. Prinsip dalam penerapan GSP ini tuh meliputi satu, yaitu area penyimpanan. Area penyimpanan ini harus memiliki kapasitas yang cukup, harus dirancang untuk memastikan kondisi penyimpanan yang baik. Area penyimpanan harus bersih dan kering dan dipelihara dalam batas suhu yang dapat diterima dalam kondisi penyimpanan khusus diperlukan pada label suhu dan kelembapan relatif yang harus dipantau. Yang kedua yaitu adanya kondisi penyimpanan, yaitu kondisi penyimpanan untuk produk farmasi harus sesuai dengan hasil pengujian stabilitasnya. Next. Yang ketiga yaitu adanya monitoring kondisi penyimpanan. Data pemantauan suhu yang direkap untuk ditinjau. Peralatan yang digunakan untuk pemantauan harus diperiksa pada interval yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut harus dicatat dan disimpan. Kemudian peralatan yang digunakan untuk pemantauan harus dikalibrasi pada interval yang ditentukan. 4. Dokumentasi meliputi instruksi tertulis dan rekap data. Informasi tertulis maupun elektronik harus ada untuk setiap produk disertai dengan kondisi penyimpanannya. Prosedur harus pemetaan suhu, keasaman gudang, penghancuran stok, dan tidak dapat dijual, dan penyimpanan catatan harus tersedia. Yang kelima yaitu pemutaran dan pengendalian stok. Rekonsiliasi stok secara periodik dilakukan untuk membandingkan stok secara aktual dan stok yang terekap sebelumnya. Kemudian, dalam pengiriman suatu produk, perlunya dilakukan perekapan data seperti waktu pengiriman, nama dan identitas pengirim. Kemudian, deskripsi produk meliputi nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah produk, nobat, dan tanggal kedaluarsa, kemudian kondisi transportasi dan penyimpanannya. Sistem monitoring pendistribusian obat. Terdapat dua buah alternatif solusi untuk merancang sistem informasi monitoring distribusi obat, yaitu yang pertama, pembuatan sistem informasi monitoring distribusi obat. Itu maksudnya dari monitoring di sini adalah memantau dan mengawasi apakah pelaksanaan kegiatan distribusi obat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat atau tidak. Yang kedua, pembuatan sistem informasi pendataan stok obat dengan memperlihatkan stok awal obat, jumlah obat yang didistribusikan, serta stok akhir obat pada masing-masing pemangku kepentingan yang berperan pada proses distribusi obat, yaitu pemerintah, sarana distribusi, serta sarana pelayanan. Sistem monitoring pendistribusian obat ini dapat dilihat dari beberapa kategori. Yang pertama itu ada dari finansial, yang dimana sistem monitoringnya yaitu membutuhkan dana yang tidak terlalu besar karena
server berada pada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan, sedangkan pemangku kepentingan lain dapat menggunakan teknologi yang murah. Yang kedua itu kategori customer, yaitu sistem monitoringnya pada sarana ini melihat dalam pemasukan data yang dimonitoring oleh pusat. Yang ketiga itu ada kategori internal proses, yaitu sistem pusat pada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan, dan dibantu dengan kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota melalui sebuah aplikasi. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memonitoring antara perencanaan dengan pelaksanaan distribusi obat pada setiap pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu kategori organizational learning and people, yaitu sistem ini memberikan tampilan mengenai perancangan dan pelaksanaan distribusi obat dalam bentuk jumlah obat yang didistribusikan. Jika ada ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dapat terlihat oleh pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti, terdapat notifikasi apabila terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan distribusi obat. Kemudian ada kasus pendistribusian obat. Beberapa penelitian terkait PBF yang telah dilakukan yakni tentang aspek manajemen dan tata cara pendirian PBF. Penelitian ini mengevaluasi implementasi CDOB pada PBF di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian non-eksperimental deskriptif dengan metode survei ini dilakukan pada bulan Juli 2010 menggunakan kuesioner dan interview. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa belum semua aspek CDOB dilaksanakan oleh PBF. Terdapat 52% penanggung jawab PBF belum pernah mengikuti pelatihan CDOB, 1 atau 3% PBF tidak memiliki standar operasional prosedur, 21% PBF tidak memiliki struktur organisasi, 59% PBF tidak memiliki alat pengontrol suhu, 34% PBF tidak memiliki alat pengontrol kelembapan, 3% PBF tidak melaksanakan dokumentasi, dan 10% PBF tidak melakukan inspeksi diri. Untuk melengkapi informasi hasil penelitian ini, perlu dilakukan penelitian tentang bagian adendum dari pedoman CDOB, yakni penanganan vaksin dan penanganan obat donasi oleh PBF, agar sediaan farmasi yang sampai ke tangan konsumen terjamin keamanan, khasiat, mutu, dan keabsahannya. Perlu diadakannya CDOB terkini, pelatihan implementasi, dan monitoring pelaksanaan CDOB pada PBF. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi mengenai pendistribusian obat dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.